A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi fadolana ala katsirin min ibadil mu'minin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Allahumma sholli ala nabil asimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Ilahi anta maksudi waridoka ma'lubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadah. Bikaromahti al-maghfurullah Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu qadasallahu sirah wal maghfurullah Syekh Sahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu qadasallahu sirah wa khususan Syekh Muhammad Abdul Ghassafullah Maslul radhiyallahu anhu qadasallahu sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, yang kami cintai, manuhibu wa najid, para kiai Waktal Pangarsa Abah yang dikumpulkan dimampukan bergabung dalam kesempatan Manaqib Online Internasional kali ini. Kemudian Sohibul Hajat, pemangku Majelis Manaqib Online Internasional saat ini beserta segenap keluarga dan handai taulan, segenap asatidz, para petugas wal panitia wa kuli jami'atul Majelis Manaqib Online Internasional rahimakumullah yang saat ini terhubung sekian titik di Nusantara kita maupun mancanegara. Semoga semuanya diberkahi segenap hajatnya, baik di dunia maupun akhirat, semuanya, segalanya, selamanya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Dalam beberapa tahun ini, di tengah zaman yang semakin hebat menampilkan beragam kemajuan teknologi, wadah-wadah ajaran juga semakin syarat mengembangkan dakwah pendidikan yang islami. Alhamdulillahirabbil alamin. Pondok-pondok pesantren menjadi pondok modern, madrasah-madrasah menjadi sekolah terpadu. Ada yang takhusus, wal tahfiz, wal yang paling mutakhir, tahsin. Semuanya turut mengendarai gelombang teknologi. Sekarang orang tidak lagi asing dengan istilah pondok virtual atau pengajian online. Segala sesuatu toh belakangan ini memang semakin mengonline. Demikian pula tren tahsin juga muncul sebagai kursus di mana-mana, baik luring maupun daring. Niatnya utama mentahsin bacaan Al-Quran kita. Bukan hanya anak pelajar dan siswa yang sudah mengajar, dan bahkan seperti tetangga saya yang DKI Masjid pun sudah berkhotbah Jumat di mana-mana, tak ketinggalan ikut mentahsin kembali bacaan Qurannya. Bacaan Quran atau lebih spesifiknya bahasa Al-Quran, sebagaimana kita umat Islam telah banyak belajar semenjak kecil, punya kerumitan-kerumitan tersendiri dibanding bahasa kita sendiri, misalnya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal tulisan yang sama dengan bunyi yang berbeda. Contohnya APEL. Bisa jadi buah apel. Bisa jadi pula apel kegiatan, kumpul buat pasukan misalnya. Buah apel juga semakin memerah seiring dengan usianya yang makin matang. Tetapi yang kerjanya memerah susu itu peternak sapi perah. Maka dalam hal ini mata tidaklah memadai atau cukup untuk memahami keempat huruf APEL tadi atau MERAH tadi. Kita perlu bantuan telinga dan tentu lisan orang untuk mendengar dulu bagaimanakah bunyinya. Apakah apel atau apel? Apakah memerah atau memerah? Terlebih lagi jika huruf-huruf APEL dan MERAH tadi tidak ditemani kata yang bisa membantu kita memahaminya seperti buah atau sapi. Jika sebelum huruf APEL ada kata buah, maka kita bisa tahu bahwa yang dimaksud adalah apel. Begitu jika setelah huruf APEL ada kata pasukan, maka kita bisa tahu bahwa yang dimaksud adalah apel. Sebagai informasi, Bapak Ibu Ikhwan Akhwat Jamaah Manaqib Online Internasional rahimakumullah, bahasa Indonesia itu adalah bahasa dengan pertumbuhan penutur yang sangat pesat atau bahkan yang paling pesat. Dicetuskan pertama kali pada tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda. Waktu diikrarkan itu berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya belum ada. Bahkan ketika diamanatkan dalam UUD 45 sebagai bahasa nasional, bahasa kebangsaan, panduannya pun
Belum ada. Namun seiring waktu kita menyaksikan sendiri betapa bahasa Indonesia kini senyata-nyatanya digunakan oleh hampir 300 juta orang populasi Indonesia yang latar belakang suku, bahasa, dan daerahnya sangat beragam. Itu juga belum termasuk orang-orang asing di berbagai mana belahan dunia yang juga sudah bisa berbahasa Indonesia. Mengapa bisa demikian? Karena bahasa Indonesia itu sederhana dan menyederhanakan. Tidak ada beda terutama antara yang ditulis dengan yang dibaca, kecuali untuk beberapa contoh seperti apel dan apel tadi. Kita ambil contohnya bandingannya dalam bahasa Inggris. CUT dalam bahasa Inggris artinya memotong, dibacanya cut. PUT dalam bahasa Inggris artinya meletakkan, dibacanya put. Sama-sama UT, satu bisa at, satu bisa ut. Begitu juga kata lain seperti TEAR, air mata, dibacanya tear. Tapi ada TEAR, menyobek, dibacanya ter. Nah, ini lebih kompleks lagi apabila kita lihat contoh dalam bahasa Prancis misalkan. Entah tulisannya apa, entah membacanya bagaimana. Maka dengan begitu banyak fitur yang sahlin ala sahlun, mudah lagi mudahkan dari bahasa Indonesia ini, alhamdulillahiladzi fadolana ala katsirin min ibadil mu'minin. Beberapa waktu lalu bahasa Indonesia akhirnya ditetapkan sebagai salah satu bahasa resmi di Persatuan Bangsa-Bangsa. Salah satu rahasia dari pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia yang sederhana namun sangat pesat ini adalah pada sifat dasarnya sebagai bahasa tutur. Artinya, ia lebih dulu dipahami sebagai bunyi dan baru dilengkapi dengan ejaan. Artinya pula, sebagaimana disebutkan sebelumnya, maknanya akan semakin jelas ketika ia dibaca dan tidak sekedar ditulis. Ketika ia dituturkan tidak sekedar dituliskan, agar orang juga mendengar selain membaca. Demikianlah bahasa Indonesia menjadi lingua franca atau bahasa pergaulan atau wasilah silaturahim yang sangat luas. Maka perhatikanlah Bapak Ibu, ikhwan akhwat jamiah manakib online internasional kali ini, betapa alam bawah sadar kita sebagai bangsa Indonesia lebih suka mendengar langsung ketimbang membaca. Lebih ngerti kata orang kalau dengar secara langsung. Begitu pula contoh dalam mengakses layanan. Sekarang sudah tersedia begitu banyak petunjuk. Ada yang dimuat dalam aplikasi, bahkan ada yang bisa di-download dalam bentuk file, ada yang bahkan dalam bentuk algoritma, tinggal tekan 1 untuk ini, tekan 2 untuk itu, tekan 3 untuk apa lagi, tapi yang cari selalu tekan 0 untuk berbicara dengan operator kami. Dengan kesederhanaan ini, bahasa Indonesia menuntut sebetulnya kita para penggunanya untuk mengerahkan indera yang lebih lengkap. Mata untuk membaca, telinga untuk mengonfirmasi pelafalannya, dan terakhir lisan untuk bertabayun ketika kita perlu tahu maknanya lebih lanjut. Di zaman yang penuh dengan teknologi saat ini, penggunaan indera yang lebih lengkap seperti di atas ternyata bukanlah sesuatu yang mudah. Orang perlu kesabaran tersendiri untuk memahami sesuatu ketika ternyata apa yang dibaca oleh mata masih tidak cukup dipahami. Tapi berapa banyak yang kemudian beranjak pada telinga untuk mengonfirmasi penuturan yang benar agar ia tidak salah paham. Kebanyakan orang tidak berlanjut ketika apa yang dilihatnya telah terburu membuat dia emosi. Apalagi saat ini telinga pun sering difitnah dengan penuturan yang dipotong-potong, sehingga bukan hanya maknanya yang kabur, tetapi memang sengaja agar sekalian bertambah ngawur. Kalau penglihatan sudah terpancing, dan pendengaran sudah dikorupsi melalui media yang dipotong-potong, apakah kira-kira orang mau lanjut bertabayun, atau malah ngamuk berduyun-duyun? Bapak Ibu ikhwan akhwat jamaah MOI manakib online internasional rahimakumullah, berbekal kesabaran dalam pembawaannya serta konfirmasi dalam memperdalam maknanya melalui indera-indera yang lebih lengkap anugerah Allah Subhanahu wa taala, maka bahasa kita bisa berkembang pun juga mampu menyerap banyak pengaruh positif dari berbagai bahasa dunia dan mampu menjadi salah satu bahasa resmi dunia. Banyak bahasa dunia yang diserap ke dalam khasanah bahasa kita semakin memperkaya pengetahuan bangsa Indonesia. Karena kata-kata serapan ini memiliki arti yang biasanya lebih kompleks dalam kata yang lebih ringkas. Memahami kata-kata serapan ini tentunya perlu kesabaran yang ekstra, baik dalam mengetahui bunyi penuturannya maupun penulisan ejaan yang sebenarnya. Sebagai contoh, kata khasanah, ya, yang tadi kita sebutkan, diserap dari bahasa Arab yang diawali dengan huruf kha dan mengandung huruf zai. Artinya adalah kekayaan atau perbendaharaan. Maka kata-kata serapan bahasa asing itu memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia.
Jika malas mempelajarinya lebih lanjut, maka penuturan khazanah dalam bahasa Indonesia bisa terdengar seperti hasanah, sebuah kata lain bahasa Arab yang diawali dengan huruf H dan memiliki huruf Sin, bukan Zai. Artinya adalah kebaikan, seperti dalam uswatun hasanah. Kerumitan penulisan ejaan dan pelafalan ini banyak ditemui dalam kosakata yang diserap dalam bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Maka tersadarlah kita seharusnya bahwa bahasa kita berkembang dengan bekal kesabaran dan pengamalan. Kesabaran menjadi pucuk ilmu dan pemahaman, sedangkan pengamalan menjadi pendalaman ilmu. Kembali kepada awal hikmat ilmiah ini, disinilah kegiatan tahsin menjadi penting. Tahsin bukan sekedar membaca hasanah, bukan sekedar membawanya bagi bacaan kita agar semakin hasan, tetapi juga memperkaya khazanah ilmu kita. Tanpa hasanah dan khazanah bacaan, bahasa serapan kita menjadi tidak benar, dan kemudian kesalahan itu akan berlarut dan dianggap biasa, bahkan menjadi kelaziman. Na'udzubillahi min zalik. Bapak Ibu ikhwan akhwat jamaah manakib online internasional rahimakumullah, maka beruntunglah kita semua. Dalam beberapa waktu terakhir ini, bukan melalui kursus tahsin, tetapi bagi kita ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN, langsung dari kalam Pangarsa Abah sendiri, tanpa lelahnya mentahsin kita dalam tutur kita sehari-hari. Bukan ulama tapi ulama, bukan ilmu tapi ilmu. Baik penulisan maupun pelafalan semua ditahsin oleh Pangarsa Abah. Salah-salah kata bisa salah makna. Bahkan beda gaya saja bisa membuat konsekuensi yang tidak sederhana, sangat rumit, bahkan membahayakan. Dari semua kata yang benar-benar harus ditahsin di dalam Al-Quranul Karim, manakah kiranya yang perlu mendapat prioritas? Apakah surah-surah panjang yang syarat dengan landasan fikih? Ataukah surah-surah pendek yang sering dibaca sehari-hari? Ataukah Ummul Quran dulu suratul Fatihah yang sebenar-benarnya paling sering dibaca umat Islam dimanapun berada? Jika iya, ataukah ada ayat tertentu dari suratul Fatihah yang harus mendapat atensi? Basmalah atau termasuk hamdalah? Bapak Ibu ikhwan akhwat jamaah manakib online internasional rahimakumullah. Dari semua itu, kata Allah memiliki kerumitan transliterasi atau penulisan dalam abjad Latin selain dari huruf Arab itu sendiri. Orang-orang sampai terpecah di antaranya. Ada yang menyerah dengan penulisan Allah, A-L-L-A-H, sehingga terkena tasabuh oleh orang kafir yang terhijab. Ada pula yang berusaha mendekati dengan menuliskan Allah menjadi Allah dengan huruf O. Sebuah usaha yang layak dihargai meskipun secara lafal masih pula sangat kurang dari yang sebenar, sebaik, dan seharusnya. Pangarsa Abah kemudian secara tegas menyampaikan haram hukumnya membaca Allah dengan pelafalan yang tidak benar dalam sholat dan ibadah kita. Pun jika dituliskan menjadi Allah, sekedar sebagai pengingat agar tidak dibaca sebagai Allah. Dan orang-orang seperti kita ketahui terpecah di antara keduanya. Yang menuliskan dengan huruf A dianggap membiarkan tasabuh kaum kafir yang terhijab hidayah. Yang berusaha menuliskan dengan huruf O pun masih belum tepat pelafalannya. Maka Pangarsa Abah mendawuhkan dan bahkan hingga mencetuskan petisi agar kata Allah itulah yang harus ditahsin pertama kali. Dan pertama kali dengan mengembalikan huruf Allah sesuai aslinya. Agar orang tidak lagi tanazu berdebat pecah di antara kesalahan dan ketidaksempurnaan penulisan. Perhatikan bahwa jika hal ini disampaikan secara tertulis semata, maka orang tentu akan sulit mengerti. Karena huruf Allah harus didengarkan dulu pelafalannya agar orang tahu masalahnya dan mengerti perbedaannya dengan Allah dan Allah. Disinilah pengesan Pangarsa Abah menjadi sangat jelas. Bahwa seutama-utamanya tahsin adalah pada inti dari segala inti kejadian, yaitu pada Allah semata. Dan tahsin ini harus menyeluruh, bukan hanya tahsinul kalam walisan, tapi memerlukan kesabaran dalam bentuk tahsinul adab terhadap sumber pengetahuannya itu sendiri. Jangan dipotong-potong. Tahsinul amal, sabarkan diri untuk mendengar lebih lanjut, lebih lengkap agar tidak gagal paham. Maka segenap kelengkapan tahsin Pangarsa Abah ini bermuara kepada tahsin yang paling utama, guna meraih ketinggian ilmu dan keutamaan adab, yaitu tahsinul qalbi,
Tanpa tahsinul qalbi, orang tak akan melampaui penglihatannya karena keburu termakan kadzab media sebelum mampu mendengar. Tetapi setan tentu tak akan tinggal diam. Dia akan terus berusaha dengan memotong-motong sumber ilmunya sehingga pendengaran pun menjadi sesat. Tanpa tahsinul qalbu, maka niscaya hanya sedikit yang mampu melanjutkan diri hingga ke tataran tabayun untuk mencari makna yang lebih benar. Maka lebih dari tahsin, ada yang lebih utama mendahuluinya. Bapak Ibu ikhwan akhwat jamaah manakib online internasional rahimakumullah. Sedikit sebagai pengingat, ayat pertama setelah ulumul Quran terdiri dari 3 huruf yang sama dengan ayat pertama al-insyirah, yaitu alif, lam, dan mim. Ketiganya termasuk dalam cakupan yang perlu ditahsinkan bacaannya. Dalam nas-nas yang terdahulu, dalam mushaf yang terdahulu, tanpa fathah, tanpa kasroh, tanpa ta'in, orang tak akan tahu bedanya. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan pada kita semua bahwa ayat pertama Al-Baqarah dibaca adalah ayat muqatta'at fawati aswar yang bacanya alif lam mim. Sedangkan alat pertama al-insyirah dibaca alam. Pengajaran dan bimbingan inilah yang secara sistematis, rinci dan sabar ditalkinkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan Iqra dan terus berlanjut hingga tuntas dalam 22 tahun 2 bulan 22 hari. Tanpa talqin Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada tahsin yang bisa dan perlu kita tegakkan hari-hari ini. Inilah salah satu hal yang mendasari doa kita. Alhamdulillahilladzi fadolana ala katsirin min ibadil mu'minin. 5 huruf ta, lam, qaf, ya, nun yang memampukan kita mentahsin bukan hanya tahsinul kalam wal lisan, tetapi juga adab wal amal wal qalbu. Demikianlah kiranya yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadolana ala katsirin min ibadil mu'minin. Semoga berkenan, berkah, manfaat, menghibur seluasnya, semuanya, segalanya, selamanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bikaromahti Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul radhiyallahu anhu qadassallahu sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.